Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah. Pada kesempatan yang ini kita masuk di perkuliahan untuk mata kuliah dasar pemrograman modern. Sebelum kita memulai perkuliahan ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan teman-teman masing-masing. Oke, doa yang dimulai. Oke, selesai. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai percabangan. Sebelum kita masuk ke percabangan, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai operator atau khususnya operator perbandingan dan operator logika. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan belajar mengenai percabangan pada mereka. Sebelum kita memulai kuliah, teman-teman silakan absensi terlebih dahulu di MyPass ya. Sembari saya mengecek teman-teman yang masuk. Oke, Laula ada. Oke, Mbak Saida, Mbak Zulkarnain, oh izin, nama sekian. Mbak Tasya, masih Yehuda. Oke, Mas Ramale. Oke. Mas Ahmad Fauzan, izin ya. Mas Satri Selamat Satrio. Oke. Mas Sultan Hafiz. Oke. Mas Muhammad Firdaus. Oke. Yang terakhir Mas Mahmud ya. Oke, baik. Ini bagi yang tidak hadir pada dua mahasiswa ya. Oke, baik. Untuk hari ini kita akan masuk ke pertemuan keempat ya, di mana kita akan membahas mengenai percabangan. Nah, sebelum kita memulai atau praktek ya, kita akan mengenal dulu di pertemuan ini kita akan mempelajari apa ini ya. Nanti di pertemuan keempat ini CPM pembelajarannya yaitu mahasiswa mampu menerapkan algoritma dasar dan mengoptimalkan logika pemrograman untuk menyelesaikan masalah. Ini ada di CPM PMK 9.2.1. Nah, untuk tujuan pembelajarannya di sini akan kita menjelaskan konsep dasar yang percabangan, kemudian nanti ada menggunakan struktur percabangan dari if else, kemudian ada if else. Terus ada kita akan menerapkan ke dalam sebuah studi kasus. Studi kasusnya nanti kita akan studi kasus di membuat prakteknya ya. Jadi ada praktek studi praktek. Nah, nanti di sini kita akan menganalisis dan menyelesaikan studi kasus menggunakan percabangan. Nah, di sini untuk pembahasan ini adalah kita akan belajar konsep dasar percabangan, penggunaan if, penggunaan if else, kemudian penggunaan if else, kemudian ada studi kasus dan praktikum dan latihan untuk percabangannya. Nah, di sini apa sih itu percabangan? Di sini percabangan itu cara yang digunakan untuk mengambil keputusan di dalam sebuah program. Jumlah kondisinya bisa 1, 2, 3, 4, 5 atau bisa lebih dari itu. Kemudian di sini kita akan mengevaluasi ekspresi dengan ekspresi boolean yang hasilnya lagi apa teman-teman? Ada benar, true ya, atau salah, false. Oke. Jika true, pernyataannya gimana? Dieksekusi di kondisinya itu akan dieksekusi
pencabangan di Python. Di sini ada 3 jenis. Apa aja? If, elif, yang pertama ada pernyataan if. Pernyataan if sendiri itu merupakan ekspresi boolean yang diikuti oleh satu baris atau lebih dari pernyataan. Kemudian ada if else. If else ini kalau ada pernyataan yang true atau benar, maka pernyataan if-nya itu akan dieksekusi. Bila salah, maka pernyataan else yang akan dieksekusi. Yang terakhir adalah pernyataan if, elif, else. Nah, disebutkan juga di sini nama lainnya itu if pencabangan. Kalau if pencabangan ini bila ada beberapa kondisi ya, yang kita kondisinya jika itu benar atau true, maka akan menggunakan pernyataan if-nya terlebih dahulu, if else ya, atau if elif else. Jadi nanti jika pernyataannya sudah benar, langsung kondisinya benar, pernyataannya kafir. Tapi kalau kondisinya salah, maka akan ke elif. Dan kalau misalkan elifnya masih salah, berarti kita ke else. Ya, oke, kita bahas satu-satu. Nah, di sini ada pernyataan if. Pernyataan if itu berarti tadi ya, kita menguji satu buah kondisi atau lebih ya. Nah, hasilnya itu bila benar atau true, pernyataannya akan dieksekusi. Jika salah, lagi pernyataan tidak dieksekusi. Nah, ini untuk sintaks dasarnya untuk if ya. Ada if, tes, kondisi, terus blok pernyataan if-nya. Dari sini ada diagram alirnya, di mana kondisi jika true maka akan mencetak statement. Tapi kalau kondisinya salah juga akan tidak mencetak harusnya. Terus ini contoh kode if. Di sini ada nilainya itu sama dengan 80. Jika nilainya itu lebih besar dari sama dengan 75, maka outputnya akan lulus. Nah, di sini teman-teman nanti bisa belajar ya. Di sini nilainya 80. Tapi kalau misalkan di kondisinya itu lebih besar dari sama dengan 75, berarti otomatis nilai 80 ini yang dipilih lulus ya. Oke, terus jika nilai perintahnya ini titik dua-nya dihilangkan, apa yang akan terjadi? Yang berbeda karena dasar pemrograman Python, apalagi Python ya, itu merupakan case sensitive ya. Jadi kita harus benar-benar mengecek atau teliti ya, harus tetap dalam sintaknya. Kemudian ada pernyataan if else. Nah, if else ini berarti mempunyai dua kondisi ya, benar atau nanti salah gitu. Jadi ini sintaknya ini if tes kondisinya apa, nanti di situ blok pernyataan if-nya. Kalau blok pernyataan if-nya itu benar, berarti nanti akan langsung dicetak. Tapi kalau misalkan salah, berarti kita masuk ke else-nya. Else-nya ini nanti akan dicetak kalau misalkan salah. Ini untuk diagram alirnya. Untuk diagram alirnya, jika ada kondisi, jika true, berarti akan dicetak pernyataan yang pertama atau pernyataan if-nya. Terus jika kondisinya false atau salah, berarti statement yang ada di else yang akan dicetak atau dieksekusi ya. Nah, di sini ada contohnya itu, ada kondisinya itu jika nilainya lebih besar dari sama dengan 75, maka printnya atau outputnya lulus. Tapi selain itu tidak lulus. Nah, di contoh di sini itu ada nilainya itu diinputkan 80. Berarti otomatis nanti outputnya apa? Lulus. Kalau nilainya di bawah dari 60, kalau nilainya tidak lulus ya. Kalau misalkan sama dengannya dibuang, kita sama dengan dihapus nih. Terus kita ubah
yang menjadi beban dari sana. Iya ya, karena 75 berarti udah gelar. Oke, selanjutnya kita masuk ke pernyataan if else else. Oke, ini yang terakhir ya. Di sini lebih kompleks lagi. Tadi kalau pernyataan if else itu dua kondisi. Kalau ini menguji lebih dari dua kondisi. Jika itu salah atau false, ya, itu akan masuk ke pengujian else. Nah, jika semuanya salah, false ya, lagi akan dijalankan di blok else. Ini untuk singkatnya. Di sini ada if, tes, terus kondisinya apa? Ada blok pernyataan if, terus ada else, tes, kondisinya. Di sini untuk blok pernyataan else. Jadi jika if-nya salah, nanti langsung ke else. Jadi jika if-nya masih salah, itu akan masuk ke blok pernyataan else. Ini untuk diagram ahlinya. Ya, ada kondisi 1, kondisi 1 jika benar berarti langsung dicetak, tapi jika salah ke kondisi yang kedua atau else-nya. Terus kalau misalnya else-nya masih salah, langsung ke else. Oke, ini biasanya dinamakan dengan if percabangan. Oke, di sini ada contoh dari pernyataan if else. Yang tadi kan kita cuma pakai dua kondisi ya. Di sini kita pakai berapa kondisi? 1, 2, 3, 4 ya. Oke. Yang pertama, kondisi yang pertama itu jika nilainya itu lebih besar sama dengan 85. Terus ada else nilai kondisi yang kedua jika nilainya itu lebih besar dari sama dengan 75. Kemudian jika nilainya lebih besar dari 60, itu dapat C ya. Kalau tadi yang lebih besar dari sama dengan 75 itu B, lebih besar dari sama dengan 85A gitu ya. Tapi selain dari tiga kondisi itu, maka nilainya akan masuk di D ya. Nah, di sini untuk berarti kalau misalkan kita inputkan nilai 80, nah berarti itu masuknya ke kondisi yang berapa? B ya, berarti inputannya nilainya B ya. Terus misalkan nih nilainya ternyata jelek karena mungkin sakit jadi tidak bisa konsentrasi gitu ya. Misalnya nilainya 50, itu masuknya kemana berarti? D. Kenapa? Karena Nilainya di atas 60 atau 75 itu tinggi. iya betul ya. Jadi selain dari nilai lebih besar dari 85, 75 dan 60, maka langsung akan diberi yang D. Jadi nilainya berarti D. Nah, di sini ada mini quiz ya. Mini quiznya ini teman-teman masih yang punya berarti ada 18? Belum? Umurnya udah ya? Udah ya? Berarti udah punya SIM semua? Udah. Bagi saya kalah ya, saya. Oke, di sini jika umurnya itu lebih besar dari tanggal 17, maka dia boleh membuat SIM. Misalnya teman-teman input umurnya itu 18, berarti outputnya apa? Boleh membuat SIM. Kalau misalkan ternyata kita mau buat SIM di umur 17 tahun, boleh juga. Kenapa? Oh ya, karena di kondisinya itu pakai selengan ya. Oke. Selain pakai if, ini bisa pakai if else nggak? Bisa. Gimana contohnya? Umur 17. S-nya? Saya kurang dari 17. S-nya kurang dari 17, tidak boleh membuat SIM. Oke, tidak ya kalian.
sama. Oke. Nah, ya, if itu digunakan ketika kita hanya mempunyai satu kondisi ya. Jadi kita hanya ingin menjalankan aksi jika kondisinya itu bernilai benar. Nah, sedangkan kalau if else itu berarti kita punya dua kondisi ya digunakan. Nanti ketika kita ingin programnya itu memberikan dua buah kemungkinan atau dua buah kondisi, baik saat kondisinya itu bersifat benar atau bersifat salah. Oke, gimana? Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya tuh. Oke. Apa kita boleh menggunakan banyak elit? Oke, boleh saja. Jadi jumlah elit itu tidak dibatasi, tetapi usahakan teman-teman itu logikanya tetap sederhana agar programnya itu mudah dipahami dan dapat nanti dikembangkan atau dipelihara ya. Selanjutnya oke. Apakah semua program harus mempunyai banyak kesabaran? Tidak selalu ya. Jadi program itu hanya melakukan perhitungan. Jadi melakukan perhitungan sederhana itu mungkin tidak memerlukan percabangan. Kayak misalkan kalkulator itu kan kita tidak membuat percabangan ya. Namun sebagian besar aplikasi seperti kayak akademik, e-commerce, terus perubahan, kampus, gitu kan, atau media sosial yang teman-teman selalu pakai itu menggunakan yang namanya percabangan untuk mengambil sebuah keputusan atau sebuah kondisi tertentu. Kayak misalkan di aplikasi Shopee kan, kalau misalkan dapat diskon, nggak semuanya dapat diskon kan? Ya. Terus apa lagi? Bisa bertanya. Ya. Mengapa kita harus memahami logika percabangan sebelum mempelajari logika perulangan? Oke, karena percabangan itu melatih agar kita menyusun logikanya untuk logika terlebih dahulu untuk mengambil sebuah keputusan atau sebuah kondisi. Nah, setelah kita memahami itu ya, cara dari programnya itu pasti program yang kita pilih itu punya sebuah aksi. Nah, barulah kita nanti akan mempelajari bagaimana aksi tersebut dapat diulang-ulang menggunakan namanya berulangan. Jadi keduanya ini saling berinteraksi atau saling melengkapi ya di dalam membangun sebuah program yang lebih kompleks. Jadi percabangan ini melatih kita untuk menyusun logikanya dalam mengambil keputusan. Kan jadi ada kondisinya itu pasti nggak lebih dari sampai 2-3 ya. Nah, kalau kita sudah tahu nih cara logikanya dari programnya, itu kita bisa menggunakan perulangan untuk lebih dikembangkan lagi. Oke. Mungkin untuk di sini ada sebuah untuk kalian agar tidak lebih memahami lagi ya. Di sini ada sebuah studi kasus penjualan tiket bus. Di sini ada sebuah perusahaan ICE yang bidang penjualan tiket bus. Nah, data tiketnya itu sebagai berikut. Setiap transaksinya itu perlu menginput data pembelian, kayak nama, nomor belinya, jumlah tiket yang akan dibeli, terus nomor HP, terus ada jurusannya yang pasti dan kategori yang diinginkan. Kemudian ketentuan yang kedua adalah potongannya itu 10% didapat jika jumlah belinya itu lebih dari sama dengan 3. Bagi kalau misalkan belinya lebih dari 3 itu pasti dapat potongannya. Terus ketentuan yang ketiga adalah total harganya itu didapat dari jumlah beli kali harga
potongan. Nah, ini untuk daftar tiketnya. Di sini kode jurusannya ada 3 ya, SPY, BL, LPM, LLMP. SPY itu ke Surabaya, dengan harganya itu 300, PL itu untuk Bali, harganya 350, LMP Lampung ya, harganya itu 500. Nah, di sini teman-teman nanti dibuat sebuah folder ikutan dan hasil outputnya. Nah, di sini saya mau tanya dulu nih. Berarti kita yang pertama ikutan itu apa aja? Dulu kita input ada nama pembeli, terus jumlah tiket, ya. Terus ada nomor HP, jurusan, dan nanti kategori yang diinput itu berarti apa ya? Ini memilih jurusan sesuai dengan kategorinya. Berarti kategorinya kan ada SBY, BL, sama LLMP. Nah, misalkan di sini inputannya setelah kita memilih kategorinya, misalkan kita mau ke Bali. Ke Bali berarti misalkan ada 4 orang, itu satu keluarga, bapak, ibu, anak, sama adiknya ya. Berarti nanti dapat potongan nggak? Dia beli 4, dapat ya. Potongannya 10% dari total harganya. Berarti misalkan 10% dari bisa aku beli 350, berarti 35.000 ya. Oke, terus berarti total harganya nanti diambil dari jumlah beli kali harga. Berarti misalkan tadi beli 4 dikali 350, terus dipotong dari 35.000. Nah, ini studi kasusnya ya. Jadi nanti inputnya seperti ini tadi ya, betul ya. Ada nama pembeli, nomor HP, jurusan ya. Jurusannya punya ada SPY, BL atau LLMP. Terus di sini ada jumlah belinya berapa. Ini untuk outputannya. Di sini pasti ada nama pembelinya, nama HP, jurusan, nama kotanya ya. Jadi nanti otomatis kita akan misalkan diinput kodenya, nanti otomatis nama kategori akan tampil dari harganya di outputnya. Pertanyaannya, menurut teman-teman ini menggunakan apa? Pertanyaannya apa? Karena ini ada 3 kondisi ya, atau 4. Berarti ini pakai pernyataan yang mana? Ya, if, else, else. Ini ada tugas ya, ada tugas membuat program gaji karyawan di PT Gini Drama ya. Di sini ada PT Gini Drama itu tunjangan jabatan, ada pinjam pendidikan, dan hotel libur. Nah, di sini nanti teman-teman silakan membuat tugasnya, nanti dikumpulkan seperti biasa di LMS-nya ya, di Mendes. Apa ada yang mau ditanyakan untuk tugasnya? Nggak ada ya? Oke. Oke, kita nah, sebelum kita mungkin teman-teman kita yang mau ditanyakan, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, saya ingin meminta salah satu dari teman-teman yang mau mungkin mereview tadi masalah apa yang telah kita pelajari. Siapa yang mau menyimpulkan? Sama, Nafar. Boleh. Tidak perlu baca. Boleh dulu baca. Di sini disimpulkan dari materi yang kita dapatkan pada pertemuan hari ini. Yang pertama, persahabatan digunakan
sesuai dengan keputusan pada kondisi tertentu, yang mana terdapat 3 kondisi utama, yaitu if else, dan if else, yang mana fungsi tersebut digunakan sesuai dengan jumlah kondisi yang akan diperiksa. Ini sekian yang dapat saya sampaikan. Oke, terima kasih buat Mas Rafael atas kesimpulannya ya, sudah bagus ya. Jadi pemilihan jenis pencabangan itu harus disesuaikan dengan kebutuhan logika programnya agar lebih jelas dan efisien. Mungkin untuk tugas nanti jangan lupa ya dikerjakan, nanti diunggah ke LMS di MyBase ya, dikumpulkan sebelum pertemuan berikutnya. Oke, nanti pada pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tadi kita belajar percabangan. Nah, besok minggu depan kita akan belajar mengenai kekurangan atau looping ya. Di sini nanti kekurangan atau looping kita menggunakan for sama while. Nah, sehingga nanti programnya itu dapat mengulang suatu proses secara otomatis. Oke, terima kasih buat teman-teman atas partisipasinya ya. Dan semangatnya dalam belajar pada hari ini. Mari kita akhiri perkuliahan dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Oke. Mungkin apabila ada salah kata atau sikap saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah.